Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas latihan soal mengenai konsep momentum sudut. Perhatikan untuk soal yang pertama. Pada sebuah pertunjukan, seorang penari balet melakukan putaran dengan merentangkan kedua lengannya seperti gambar A. Kemudian penari balet tersebut melipat kedua lengannya seperti pada gambar B. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan gerakan penari balet tersebut adalah, nah kita cek satu-satu. Untuk pilihan jawaban A, saat merentangkan dan melipat kedua lengannya di depan dada, penari tidak mengubah lengan gaya atau R-nya sehingga momen inersianya juga tetap. Nah, pernyataan ini betul atau tidak? Kita cek. Perhatikan dalam menganalisis gerakan penari balet kita gunakan konsep momentum sudut yang bisa ditentukan dengan cara momen inersia dikalikan kecepatan sudutnya atau L sama dengan I dikali omega. Nah, perhatikan di sini setiap benda yang berputar pasti memiliki ukuran kesulitan untuk mengubah gerakan rotasinya yang disebut sebagai momen inersia. Jadi momen inersia ini adalah ukuran kesulitan untuk mengubah gerakan rotasinya yang bisa ditentukan dengan cara M dikali R kuadrat. M itu adalah massa inersia, sedangkan R adalah lengan gayanya. Nah, sekarang kita bandingkan pada gambar A dan pada gambar B. Pada gambar A, lengan gayanya seperti ini, sedangkan pada gambar B, lengan gayanya seperti ini. Nah, jika kita bandingkan, ternyata lengan gaya pada gambar A lebih besar daripada lengan gaya pada gambar B. Nah, jika kita lihat, ketika merentangkan dan melipat kedua lengannya, ternyata penari tersebut sebetulnya sedang mengubah lengan gayanya. Jika pada awalnya direntangkan kemudian didekap, artinya penari tersebut memperkecil lengan gayanya. Dan sebaliknya, jika awalnya lengannya didekap kemudian direntangkan, sebetulnya penari tersebut sedang memperbesar lengan gayanya. Maka pilihan jawaban A kurang tepat karena di sini dinyatakan bahwa penari tidak mengubah lengan gayanya, sedangkan ketika merentangkan dan melipat kedua lengannya, penari tersebut sedang mengubah lengan gayanya. Kemudian pilihan jawaban B, saat melipat kedua lengannya di depan dada, penari memperkecil lengan gayanya atau R-nya dan momen inersianya akan bernilai besar sehingga penari berputar lebih cepat. Nah, kita perhatikan di sini pada jawaban B disebutkan bahwa ketika penari memperkecil lengan gayanya, maka momen inersianya akan besar. Seharusnya lengan gaya atau R ini berbanding lurus dengan momen inersianya. Semakin besar lengan gayanya, semakin besar momen inersianya. Sebaliknya, semakin kecil lengan gayanya, maka semakin kecil juga momen inersianya. Maka pilihan jawaban B kurang tepat karena disebut bahwa inersianya itu akan semakin besar. Yang seharusnya ketika penari memperkecil lengan gaya, momen inersianya juga harusnya akan semakin kecil. Maka pilihan jawaban B kurang tepat. Kemudian pilihan jawaban C, saat melipat kedua lengannya di depan dada, penari memperkecil lengan gaya atau R-nya dan momen inersianya akan semakin kecil. Nah, sampai di sini pernyataannya tepat. Namun, lihat ujungnya sehingga penari berputar lebih lambat. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa pilihan jawaban C juga salah karena disebutkan di sini penarinya berputar lebih lambat ketika inersianya kecil. Nah, perhatikan di sini lambat cepatnya perputaran penari ditentukan oleh kecepatan sudutnya atau omeganya. Semakin besar nilai kecepatan sudutnya atau omeganya, maka akan semakin cepat penari berputar. Sebaliknya, semakin lambat penari berputar, maka nilai kecepatan sudutnya atau nilai omeganya akan semakin kecil. Nah, di sini kita lihat mengapa jawaban C salah, karena ingat lagi hubungan antara momen inersia dengan kecepatan sudut berbanding terbalik. Artinya, semakin besar momen inersia, maka semakin kecil kecepatan sudutnya. Dan sebaliknya, semakin kecil momen inersia, maka akan semakin besar kecepatan sudutnya. Nah, di sini perhatikan letak kesalahannya. Di sini disebutkan bahwa momen inersia itu kecil sehingga penari berputar lebih lambat. Seharusnya ketika momen inersianya kecil, penari itu harusnya memiliki nilai omega atau nilai kecepatan sudut yang lebih besar, atau penari berputar lebih cepat seharusnya, bukan lebih lambat. Jadi semakin kecil inersianya, semakin cepat penari berputar, bukannya semakin lambat. Kemudian perhatikan pada pilihan jawaban D, saat merentangkan kedua lengannya, penari memperbesar lengan gaya atau R-nya dan momen inersianya akan bernilai kecil sehingga penari berputar lebih lambat. Perhatikan pada jawaban D, letak kesalahannya yang seharusnya ketika penari itu merentangkan kedua lengannya atau memperbesar lengan gayanya, momen inersianya seharusnya lebih besar karena semakin besar lengan gayanya, maka momen inersianya semakin besar. Sebaliknya, semakin kecil lengan gayanya, maka semakin kecil juga momen inersianya. Maka pilihan jawaban D kurang tepat pada bagian momen inersia itu akan bernilai kecil ketika kedua lengan penari tersebut diperbesar. Seharusnya ketika kedua lengan penari diperbesar, momen inersianya juga akan bernilai besar karena berbanding lurus.
Nah, jawaban E kita lihat saat merentangkan kedua lengannya, penari memperbesar lengan gaya atau R-nya, sehingga momen inersianya besar. Nah, itu betul ya, karena semakin besar nilai R-nya, maka semakin besar momen inersianya. Akibatnya, jika momen inersianya besar, maka omeganya akan mengecil. Mengapa mengecil? Karena hubungannya berbanding terbalik. Semakin besar momen inersia, semakin kecil omeganya atau kecepatan sudutnya. Sebaliknya, semakin kecil momen inersia, maka semakin besar omeganya atau kecepatan sudutnya. Nah, pada jawaban E merupakan jawaban yang tepat karena semakin besar lengan gayanya, maka momen inersianya juga semakin besar. Semakin besar momen inersianya, maka semakin kecil omeganya atau semakin kecil kecepatan sudutnya. Makna dari kecepatan sudut yang kecil artinya penarinya berputar lebih lambat. Itu untuk jawaban soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Ketika suatu benda yang berotasi mencapai hukum kekekalan momentum sudut, bagaimana grafik hubungan antara momen inersia dengan kecepatan sudut? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat dulu rumus dari momentum sudut itu kan L sama dengan I dikali omega. L itu momentum sudut, sedangkan I adalah momen inersia dan omega adalah kecepatan sudut. Yang ditanyakan adalah hubungan antara I dengan omega. Apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik atau hubungannya tetap? Nah, kita lihat ya. Sebetulnya soal ini bisa dijawab berdasarkan soal nomor 1. Hubungan antara momen inersia dengan hubungan antara kecepatan sudut adalah berbanding terbalik. Jadi, semakin besar momen inersia, maka semakin kecil kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya. Sebaliknya, semakin kecil momen inersia, maka semakin besar kecepatan sudutnya atau kecepatan angulernya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu hubungannya berbanding terbalik, maka kita tentukan grafik mana yang menunjukkan hubungan berbanding terbalik yang dimaksudkan berdasarkan rumus yang tadi. Nah, kita lihat berdasarkan makna berbanding terbalik, semakin besar nilai omeganya atau nilai kecepatan sudutnya. Nah, perhatikan, semakin ke kanan grafik itu semakin besar kan? Semakin besar nilai kecepatan sudutnya, ternyata nilai momen inersianya akan semakin kecil. Maka berdasarkan makna dari momen inersia berbanding terbalik dengan kecepatan anguler atau semakin besar kecepatan anguler, maka semakin kecil momen inersianya. Grafik yang sesuai adalah grafik C. Perhatikan ya, di C semakin besar nilai omeganya, semakin kecil nilai momen inersianya. Perhatikan, semakin ke kanan itu kan omeganya semakin besar, sedangkan nilai momen inersianya, perhatikan semakin ke kanan itu semakin turun. Sehingga grafik berbanding terbalik itu ditunjukkan oleh grafik C. Nah, kita bandingkan, kenapa grafik A salah? Kita perhatikan pada grafik A, semakin besar nilai omeganya, kemudian kita lihat nilai momen inersianya semakin ke kanan itu ternyata semakin naik kan? Nah, jadi semakin besar nilai omeganya, semakin besar nilai momen inersianya. Ternyata kesimpulan untuk grafik A itu kesimpulan untuk grafik berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Jadi semakin besar nilai omega, maka semakin besar nilai I-nya atau nilai momen inersianya. Nah, kemudian kita cek jawaban B, perhatikan semakin ke kanan itu kan semakin besar. Jadi semakin besar nilai omeganya, ternyata nilai I-nya tidak berubah atau nilai I-nya tetap. Maka berdasarkan grafik B, hubungan antara kecepatan sudut dengan momen inersianya adalah tetap atau tidak berubah. Kemudian kita cek untuk grafik D, semakin besar nilai momen inersianya, ternyata semakin besar nilai omeganya. Ini juga merupakan grafik berbanding lurus. Dan terakhir, mungkin kita lihat antara grafik E dan grafik C ternyata sama-sama turun. Bedanya apa? Bedanya jika E itu sedikit melengkung, sedangkan di C itu lurus. Nah, arti dari melengkung ini atau grafiknya berbentuk eksponensial. Singkatnya, grafik ini terbentuk jika variabel di dalam rumusnya. Nah, kalau di sini yang dimaksud variabel itu omega atau I-nya salah satunya ada yang berpangkat, sehingga jika salah satunya ada yang berpangkat, maka grafiknya kemungkinan akan melengkung seperti ini. Sedangkan pada rumus awalnya L sama dengan I dikali omega. Tidak ada satupun variabel yang memiliki pangkat, sehingga grafik E salah. Kemudian soal nomor 3, perhatikan. Seorang penari berdiri di atas lantai es licin dan berputar di tempatnya, seperti pada gambar. Mula-mula penari tersebut berputar dengan menyilangkan kedua tangan di dadanya, seperti gambar A. Kemudian penari tersebut kembali berputar sambil merentangkan kedua tangannya, seperti pada gambar B. Pernyataan pada tabel di bawah ini yang benar berkaitan dengan kedua keadaan penari di atas adalah. Nah, kita perhatikan di sini perbedaan dari gambar A dan gambar B itu terletak pada lengan gayanya atau pada posisi tangannya. Jika kita lihat, lengan gaya pada gambar A lebih kecil dibandingkan dengan lengan gaya pada gambar B.
Perhatikan ya, lengan gaya itu panjang lengan yang direntangkannya. Jadi terlihat ya, mengapa RA lebih kecil dari RB? Karena RA itu posisi tangannya didekap, sedangkan RB itu lebih besar karena lengannya direntangkan. Apa pengaruhnya jika lengan gayanya lebih kecil atau lebih besar? Nah, pengaruhnya itu terhadap momen inersianya. Ingat lagi ya, momen inersia itu ukuran kemalasan sebuah benda untuk mengubah gerakan rotasinya. Momen inersia itu bisa ditentukan dengan cara M dikali R kuadrat. M itu massa inersia, sedangkan R adalah lengan gayanya. Nah, jika kita lihat, lengan gaya itu berbanding lurus dengan I. Semakin besar lengan gayanya, maka semakin besar momen inersianya. Otomatis jika RA lebih kecil dari RB, maka inersia A juga lebih kecil dari inersia B. Nah, sekarang kita bisa menebak untuk momen inersianya. Jawaban yang paling tepat itu inersia A lebih kecil dari inersia B. Nah, pilihannya bisa D atau E. Kemudian kita perhatikan momentum sudutnya. Apakah momentum sudutnya itu LA lebih kecil dari LB atau momentum sudut A sama dengan momentum sudut B? Bagaimana cara menentukannya? Ingat lagi, momentum sudut itu adalah I dikali omega. Momentum sudut sama dengan momen inersia dikali kecepatan sudut atau kecepatan angulernya. Semakin besar momen inersianya, maka semakin besar momentum sudutnya. Nah, jika kita sudah tahu bahwa momen inersia A lebih kecil dari momen inersia B, maka momentum sudut A akan lebih kecil dari momentum sudut B. Karena, ingat lagi ya, hubungannya berbanding lurus. Semakin besar momen inersia, maka semakin besar momentum sudutnya. Sebaliknya, semakin kecil momen inersianya, maka semakin kecil momentum sudutnya. Maka kita peroleh kesimpulannya seperti ini. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban D. Kemudian soal nomor 4, sebuah bola pejal dengan diameter 120 cm dan massa 20 kg berotasi melalui pusat sumbunya. Jika kecepatan sudut bola adalah 10 radian per sekon, hitunglah momentum sudutnya. Nah, untuk menentukannya kita tulis dulu yang diketahuinya. Diketahui diameternya 120 cm atau jika kita ubah ke meter itu 1,2 meter dengan cara dibagi 100. Kemudian jika kita cari jari-jarinya, diperoleh R itu setengahnya dari diameter. Nah, setengahnya dari 1,2 itu kan 0,6. Selanjutnya yang diketahui itu masanya sebesar 20 kg. Dan terakhir yang diketahuinya itu kecepatan sudutnya atau omeganya sebesar 10 radian per sekon. Nah, jika kita sudah peroleh yang diketahuinya seperti ini, kemudian yang ditanyakannya ternyata momentum sudutnya atau L-nya berapa gitu kan. Nah, kita jawab L itu kan sama dengan I dikali omega, momen inersia dikali omega. Nah, untuk menentukan momen inersianya, kita lihat dulu bentuk bendanya apa. Nah, di sini bentuk benda tegarnya bola pejal. Nah, ingat lagi, momen inersia bola pejal itu sama dengan 2/5 dikali M dikali R kuadrat. Dan omeganya kita tulis lagi. Nah, M ini kan masanya tadi 20 kg, kemudian nilai R-nya 0,6 dan omega nilainya 10. Maka jika kita masukkan angkanya seperti ini, dan jika kita hitung hasilnya 28,8 kg meter pangkat 2 per sekon. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah jawaban B. Nah, sampai di sini pembahasan untuk konsep momentum sudut. Kita lanjutkan lagi materi pembelajarannya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.